Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaluddin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membahas fungsi kolam tandon untuk budidaya ikan lele kita. Apa fungsi air kolam tandon untuk budidaya lele kita? Lalu bagaimana cara kita mempersiapkan air tandon tersebut? Dengan menggunakan apakah? Kolamkah? Atau mungkin tandon air berupa toren? Sebelum saya membahas ini, bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, nggak ada salahnya kita bersahabat dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya, agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol share, lalu bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Simak terus. Dalam penjelasan konten-konten terdahulu, saya sering berucap bahwasanya pahami dulu karakteristik air. Itu artinya, sahabat kenali dulu sumber air kita dari mana. Apakah memang dari sumur gali atau sumur bor, atau juga luar daripada air sumur. Misalnya air sawah, air sungai, air danau, atau air rawa. Silakan sahabat pelajari dulu dari mulai sumbernya, lalu kita tarik ke kolam kita. Setelah ada di kolam kita, baru kita pelajari kadar apakah yang lebih atau yang kurang. Nah, itu yang disebut dengan karakteristik air. Kita juga perlu menganalisis terlebih dahulu agar nantinya budidaya kita berjalan dengan lancar. Air tandon adalah air dari sumber langsung yang kita tarik ke kolam kita, lalu didiamkan beberapa waktu. Biasanya dalam pengendapan air ini di tandon itu di kisaran 4-6 hari. Lalu kenapa sih Kang kita perlu menandon dulu air tersebut atau mengendapkan beberapa hari? Karena air yang kita ambil dari sumber, baik itu sumur, sumur bor atau sumur gali, apalagi sumber dari luar, katakanlah sawah, sungai, danau atau rawa, untuk menstabilkan segala sesuatunya atau mungkin kadar-kadar yang ada di air tersebut, ya, mineral-mineral, oksigen, pH dan lain sebagainya. Perlukah kita memang tambah atau memang kurangi? Kalau pH tinggi ya kita turunkan, kalau pH-nya rendah ya kita naikkan. Kadar oksigen berlarutnya rendah, ayo kita olah dulu agar kadar oksigennya stabil dan standar untuk berbudidaya ikan lele. Seperti itu sahabatku semua penjelasan dari air tandon. Fungsinya sangat banyak sekali, tapi di video kali ini saya akan membahas beberapa fungsi saja. Fungsi air yang kita tandonkan yang pertama adalah untuk pergantian air kolam budidaya kita. Seperti yang sahabat lihat di belakang, ini adalah air kolam budidaya. Nah, di sini nanti akan saya endapkan air baru yang saya tarik dari sumur. Kebetulan sumur saya sumur gali, tapi memang kenyataannya bau besinya sangat kuat sekali. Kalau saya langsungkan ke kolam budidaya, dikhawatirkan ada apa-apa dengan ikan lele saya. Makanya saya endapkan dulu di sini. Untuk apa? Salah satunya untuk pergantian air kolam. Apabila kolam budidaya kita terjadi sesuatu, entahkah memang ikan bergerak lemas, ikan gak nafsu makan, atau mungkin ikan bermasalah dan lain sebagainya, perlu pergantian air. Saya harapkan sahabat jangan mengambil air langsung dari sumur, karena air dari sumur langsung itu kadar-kadarnya belum stabil, atau mungkin mineral dan lain sebagainya belum stabil. Jadi perlu kita stabilkan terlebih dahulu. Lele sejatinya tidak menyukai air langsung dari sumur. Dia sukanya air yang diendapkan terlebih dahulu, yang normal segala sesuatunya. Jadi itulah salah satu fungsi kolam tandon, yaitu untuk pergantian air kolam. Baik itu pergantian setengah atau mungkin secara keseluruhan, lele lebih condong menginginkan air yang lama atau air yang sudah diendapkan. Jika sahabat menandon air di kolam, lalu sahabat ingin mengganti air atau melakukan penyortiran atau juga pemanenan, boleh air lama yang ada di tandon ini dicampur dengan air baru. Itu boleh. Saya pun sudah melakukan hal itu dan sering melakukan hal itu, aman ke ikan. Contoh, air sumur kita tarik ke kolam tandon, itu kan bercampur air lama dan baru. Nah, air ini lalu kita distribusikan ke
kolam yang akan kita ganti airnya atau kita panen itu aman. Jadi nggak serta-merta air tandon langsung kita gunakan sampai kering. Untuk menjaga air tandon tetap stabil, kita bisa menggunakan secara kontinu. Artinya, air baru datang, air yang di tandon ini kita alirkan seperti itu, bisa. Nah, silakan sahabat lakukan yang seperti itu. Itu saya jamin aman, saya pun sering melakukan hal itu. Yang kedua, fungsi dari air tandon ini adalah untuk penyortiran dan pemanenan ikan. Di konten-konten terdahulu sudah saya contohkan cara penyortiran ikan dan cara pemanenan ikan, termasuk pemanenan larva. Apalagi larva yang notabene masih rentan terhadap kematian, maka dari itu kita sendiri harus pintar-pintar memanen atau menyortirnya. Salah satu air yang sering saya gunakan adalah air tandon. Jadi fungsi kolam kosong ini saya tandonkan air ya selama 4-6 hari. Kalau memang kita mau melakukan penyortiran atau juga pemanenan, nah kolam tandon inilah yang sudah stabil yang saya gunakan. Jadi jangan sampai kita melakukan pemanenan apalagi penyortiran dengan menggunakan air baru. Contohnya seperti ini, ketika kita panen, ikan dimasukkan ke kolam air baru yang katakanlah datang dari sumur, lalu kita masukkan ikan tersebut. Apalagi ikannya masih larva, bisa-bisa ikan kita kolep. Atau mungkin pemanenan, itu pun sama. Sediakan selalu air tandon. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga untuk air kolam tandon ini adalah untuk penanggulangan ikan sakit. Banyak sekali sahabat yang kebingungan ketika ikannya bermasalah. Yang jelas ikan kena penyakit dan sudah timbul kematian ikan. Bagaimana ini? Untuk penanggulanginya, sahabat gak usah pusing kalau memang ada kolam tandon. Apalagi kolam tandonnya bukan satu, ada 2 atau 3. Jadi contohnya begini, kolam ini umpamanya bermasalah. Ikan bermasalah kemungkinan bisa jadi adalah air yang bermasalah. Kita buang air kolam ini, lalu kita panen ikannya secara hati-hati karena memang itu sakit. Kalau bisa kita pilih mana yang sakit, mana yang sehat. Lalu kita obati di air kolam tandon. Insya Allah itu aman dan sedikit tertolong. Pada dasarnya memang kalau kita mengobati ikan sakit, kita akan boros di air. Selalu siapkan air tandon. Terbayang kalau memang ini menggunakan air baru. Udah mah ikan sakit, dimasukkan ke air baru. Yang notabene lele tidak menyukai air baru. Kebayang nantinya akan seperti apa. Udah mah ikan sakit, ditambah lagi air baru. Bukannya sembuh, malah yang ada tambah parah sakitnya. Dan di sini juga ada peranan jumlah kolam. Saya juga suka bingung kalau ada orang yang berkonsultasi ke saya, terus ketika saya tanya kolamnya ada berapa, 1 atau 2, itu saya bingung. Kenapa? Ikan kalau ada apa-apa mau kita taruh kemana ikan tersebut? Berarti kan menggunakan kolam tersebut lagi, ya airnya juga jelas baru, karena memang nggak ada kolam tandon. Jadi saya sarankan di sini kepada sahabat, para subscriber channel YouTube tutorial budidaya ikan untuk mempunyai kolam tandon karena memang fungsinya sangat banyak sekali, yaitu diantaranya untuk penanggulangan ikan sakit. Yang terakhir, fungsi dari kolam tandon ini adalah untuk pendistribusian benih kita. Benih ataupun konsumsi yang ada di kolam kita, ketika ada pemesan datang ke kolam kita, jelas kita akan mendistribusikan secara cepat benih tersebut atau ikan tersebut, mau itu benih ataupun konsumsi. Saya sarankan untuk pendistribusian jarak jauh maupun jarak dekat, jangan menggunakan air baru. Dibiasakan menggunakan air tandon, biar ikannya aman. Kalau air tandon kan airnya sudah kita stabilkan, ya. Jadi aman untuk ikan. Dengan jarak tempuh jauh pun biasanya ikan tetap stabil. Tapi kalau menggunakan air baru, saya juga pernah mengalami, ikan itu ya banyak kematian, iya. Kalau nggak mati juga ikan tuh lemes. Apalagi ikan yang kita bawa itu umpamanya ikan sakit. Pasti di tengah perjalanan pasti mati seperti itu. Nah itu dia sahabatku semua, sepintas tentang penjelasan air kolam tandon. Jadi perlu, silahkan sahabat tandon air kolam, itu karena sangat perlu sekali. Baik berbentuk kolam seperti ini atau mungkin tandon toren air yang di atas. Kalau memang sahabat cukup modal silahkan. Bahkan sahabat-sahabat saya pun nggak sedikit yang menandon menggunakan tandon toren seperti itu, ya, yang merek Penguin atau merek apa saja yang besar-besar. Di atas biasanya disiapkan 5 atau 6 seperti itu. Nanti air itu akan air lama yang dipakai. Nah itu dia sahabatku semua penjelasan tentang air tandon. Makanya saya sering teriak-teriak, silahkan siapkan 1 kolam untuk tandon air. Karena ikan lele ini cenderung tidak menyukai air baru langsung dari sumur. Jadi kita endapkan terlebih dahulu. Itu dia penjelasan tentang air tandon. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara dan tetap semangat.